positif. Untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang kelas dunia, minimal kayak saya, mulailah jiwamu itu melihat sesuatu dari sisi positif. Kebanyakan melihatnya orang itu dari negatif. Lihat positif, apapun ditolak cintanya positif. Alhamdulillah dia belum pantas mendapat orang yang hebat ini. Wah, itu positif melihatnya. Oh, Pak Yanto dulu ditolak cintanya 5 kali loh, bayangkan. Mesti kan nomor 1 dengan saya sama-sama maunya. Saya mau tenangan, dia mau dengan yang lain. Yang nomor 2 sama-sama maunya. Saya mau sungguhan, dia mau menolak saya. Tapi yang paling asik yang ketiga, sama-sama maunya. Saya mau sungguh-sungguh, dia mau muntah. Lu kalah hatiku. Karena dia belum tahu bahwa ini calon sutradara Hollywood, ya kan? Nah, dia menolak saya. Nah, baru yang ke-6 dapat ya. Ya itulah. Positif, selalu positif. Kemudian M, menciptakan mimpi dan berusaha untuk mengejar. Ya. Kita harus punya mimpi. Amikom tuh baru lahir, gedungnya nyewa, belum dibayar, sudah punya mimpi menjadi perguruan tinggi komputer terbaik di Indonesia. Semua orang ketawa, Pak Yanto. Kalau orang lihat depan Amikom, gedungnya jelek kayak itu, petok, Amikom. Bahkan petok kayak ayam, mimpi, Amikom, Akademi Nini Kompo. Karena kecil ya gedungnya. Amikom, Akademi mirip kos-kosan mahasiswa. Amikom, biasanya UPN, karena depan UPN kita. Dulu gedung kita sewa yang di Seguna Bangsa. Pokoknya, jadi kalau kamu dihina, dicaci maki, jangan sakit. Berusahalah ikhlas. Nah ini penting. Kalau ikhlas apa? Tuhan akan memberikan keajaiban. Nah kalau ikhlas, Anda menjadi manusia yang teraniaya. Setelah teraniaya, doanya mudah dikabulkan. Amikom sekarang tidak mau juara Indonesia, juara dunia. Coba bayangkan. Mimpi saya melompat. Kayak begitu. SM, ambil langkah. Anda saat ini sudah mengambil langkah. Ikut kuliah umum, ikut PSU nanti, ikut kuliah. Bahwa kadang-kadang kamu nggak suka, ikut aja. Pokoknya sambil ngantuk nggak paham. Saya dulu juga seperti itu. Kenapa kok ya goblok tadi? Tapi ada hikmahnya goblok, karena begitu goblok kan mau jadi dosen nggak diterima di mana-mana. Yang terjadi dirikan Amikom jadi dosen. Nah, jadi itu. Jadi selalu ada hikmah di balik. Ambil langkah. Yang kemudian rahasianya apa? Berbeda dengan orang lain. Itu Pak Yanto. Kalau saya hanya membuat Amikom biasa-biasa, ini yang nggak dikenal. Maka pertama kali saya konsentrasi e-commerce. Pertama, debat dengan dosen. Siapa yang mau ngajar? Saya. Pak Yanto bisa? Nggak bisa. Loh kok ngajarkan semester 4? Aku sinause. Dan saya senang mengajar mata kuliah baru itu. Ya kan? Kalau keliru nggak ada yang tahu. Tepuk tangan. Multimedia, siapa yang ngajar saya? Pak Yanto, jelas aku tuh gak ngerti. Tapi kan itu semester 4, saya kan belajar dulu. Tapi ternyata syarat multimedia itu desain grafis. Yang ngajar sahabat saya Pak Arief Kusmawanto, dosen game, dosen arsitek. Ya. Pak Yanto, saya mohon maaf semester ini gak bisa mengajar. Loh, saya disuruh sekolah ke Jerman. Wah, bingung, tinggal seminggu. Akhirnya saya yang mengajar. Saya belajar seminggu, diajarkan di kelas. Tiba-tiba ada yang bertanya, Pak, kata kakak saya desain grafis itu intinya kolase dan montase. Menurut Pak Yanto gimana? Betul sekali kakakmu. Tapi kalau hari ini saya ajarkan ini, kamu nanti bingung tentang kolase dan montase. Dalam hati saya, aku ya bingung.
Minggu depan kita belajar kolase dan montase. Setuju? Setuju. Ah, tepuk tangan aku. Sinau kan. Itulah Pak ya. Tekan itu. Terakhir T. Terimalah kegagalan, bagian dari pelajaran. Jadi orang gagal itu penting. Nggak apa-apa. Ya. Saya gagalnya berkali-kali, bercinta gagal 5 kali. Nulis buku, ya buku saya yang bestseller semua itu gagal juga. Saya ke Gramedia, ke ditolak, maaf buku Anda itu tidak ada pasalnya, maaf saya belum bisa menerbitkan, maaf. Kelima saya dapat surat. Sambil saya buka, sambil tangannya begini karena udah biasa ditolak. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Buku Anda akan kami terbitkan. Mata saya meleleh di situ. Luar biasa. Judulnya e-commerce. Tidak begitu lama saya ditelepon oleh Andi, Pak Hento bukunya bestseller. Artinya laku 10.000. Pak Hento buat buku lagi, buat buku kedua bestseller. Buat ketiga bestseller, buat keempat bestseller, kelima, 6, 7. Setiap buat buku bestseller. Akhirnya saya menjadi penulis dengan penghasilan nomor 1 di Andi. Tepuk tangan. Belajar dari kegagalan. Kemudian kita koreksi, kita perbaiki. Kita coba lagi, pantang putus asa. Dan yang terakhir, setiap kegagalan selalu ada sisi positifnya. Kalau Anda gagal sudah menemukan setitik saja sisi positif, itulah sesungguhnya langkah awal dari kesuksesan. Insya Allah doa bisa mengubah segalanya. Terima kasih.